Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. yang akan menjelaskan bantuan luar negeri dan perekonomian di Indonesia. Langsung saja, ayo Cak, next. Yang pertama, definisi. Bantuan luar negeri dapat diartikan ialah setiap pemindahan sumber daya dari negara kaya kepada negara miskin yang oleh negara pemberi disebut sebagai bantuan. Bantuan luar negeri juga dapat diartikan sebagai pengiriman berupa uang atau barang dan atau bantuan teknis lainnya dari negara donor kepada negara penerima bantuan. Bantuan ini dapat berupa uang, barang atau jasa juga yang dapat diberikan lainnya dalam bentuk bantuan militer dan bantuan pangan. Kemudian B, pemindahan sumber-sumber. Bantuan dari negara-negara kaya kepada negara miskin sering dikenal dengan istilah pemindahan sumber. Pemindahan sumber-sumber daya dari negara kaya ke negara miskin tersebut terdiri dari yang pertama, pemindahan sumber resmi. Dan yang kedua, pemindahan sumber swasta. Pemindahan sumber resmi kebagi menjadi dua, yaitu pemindahan secara bilateral. Bilateral itu contohnya pemberian grants, terus pemberian sumbangan yang menyerupai grants, terus juga modal pemerintah dalam jangka panjang. Kemudian pemindahan secara multilateral, itu tuh contohnya iuran modal kepada badan-badan pembayaran internasional dan pemberian hutang kepada badan-badan tersebut. Yang kedua, pemindahan sumber swasta. Itu contohnya investasi langsung swasta, investasi portofolio, pinjaman bank komersial. Next. C. Timbulnya bantuan luar negeri. Saat ini tidak ada negara yang hanya mengandalkan sumber-sumber dana hanya dari dalam negeri sendiri untuk melakukan pembangunan negaranya. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Beberapa alasan itu yaitu yang pertama itu dari motivasi negara pemberi bantuan. Walaupun negara donor memberi bantuan karena hal tersebut memang untuk kepentingan politik, strategis dan atau ekonomi mereka. Walaupun ada beberapa bantuan itu yang didorong karena alasan moral dan kemanusiaan untuk membantu negara-negara yang kurang beruntung tanpa mengharap imbalan, namun secara garis besar dibedakan menjadi dua motivasi, yaitu motivasi politik dan motivasi ekonomi. Motivasi politik bahwa bantuan luar negeri itu harus dilihat juga dari kepentingan negara pendonor. Motivasi tersebut condong kepada kepentingan negara pendonor, bukan terhadap negara penerimanya. Kemudian motivasi ekonomi itu terjadi dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas. Program bantuan luar negeri dari negara maju mempunyai rasional yang ekonomi yang lebih kuat. Dalam kenyataannya, walaupun motivasi politik merupakan hal utama, tapi landasan yang bersifat ekonomi merupakan love service untuk membenarkan motivasi memberi bantuan. Kemudian yang kedua, motivasi dari sudut penerima bantuan atau dari negara penerima bantuan. Ada beberapa alasan mengapa negara sedang berkembang mencari bantuan dari luar negeri. Yang pertama, karena alasan secara praktis dan konseptual bersifat ekonomis. Ini merupakan alasan yang utama, karena negara sedang berkembang cenderung mempercayai pendapat para ahli dari negara maju, dan percaya bahwa negara maju merupakan obat pendorong dari pembangunan negaranya sendiri. Kemudian yang kedua, masalah politik. Alasan politik bagi kedua negara dipandang sebagai alat yang dapat memperkuat jabatan
memperkuat jabatan kekuasaannya yang lebih besar terhadap kekuasaan pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaannya. Yang ketiga, motivasi yang dilandasi moral. Motivasi ini berlatar belakang pada rasa tanggung jawab bahwa negara kaya tersebut berhutang budi kepada negara yang telah diambil alih atau yang telah dijajah dahulunya, sehingga mereka mempunyai rasa tanggung jawab dan membantu negara tersebut. Next, dilanjut sama Hanif. Nip, Hanif, Andika aja nggak apa-apa. Dek. Hanif ada. Dek. Ya, Dek. Yang Dek, awal mula bantuan luar negeri di Indonesia. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan konsolidasi, rehabilitas, dan stabilitas dan memutuskan untuk melakukan pendekatan luar negeri dengan maksud yang pertama, mengadakan penjadwalan kembali utang lama, yang kedua, mengesahkan bantuan-bantuan keuangan yang baru dari luar negeri untuk memperbaiki neraca keuangan di Indonesia. Yang ketiga, berusaha menarik penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menentukan kriteria pokok dengan maksud untuk menyelaraskan politik luar negeri yang bebas aktif dan sesuai. Kriteria tersebut antara lain, 1. Bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik. Yang kedua, syarat pembayaran harus dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali penggunaan bantuan luar negeri haruslah untuk proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat. Next. Perkembangan hutang luar negeri Indonesia sampai saat ini. Oh, Andika dah, ya udah sok lanjut. Iya nih. Yang perkembangan hutang luar negeri Indonesia. Sampai saat ini pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh upaya guna menutup anggaran negara yang selalu defisit. Hal ini terjadi karena sumber-sumber dana dalam negeri tidak cukup untuk membiayai semua pembangunan yang dilakukan. Sejak tahun 1967, Indonesia telah menerima pinjaman dengan syarat lunak atau dalam bentuk sumbangan dari negara-negara dan lembaga internasional yang bergabung dalam IGGI. Selama Repelita 1, pemerintah mengusahakan pinjaman berbentuk bantuan program yang terdiri dari bantuan devisa kredit dan pangan, serta bantuan proyek dengan syarat pelunasan yang lunak. Yang kedua, selama Repalita 2, bantuan proyek meningkat lebih cepat daripada kenaikan bantuan program. Bukan itu saja, bantuan program itu pun hanya berupa pangan saja, yang berarti bantuan devisa kredit tidak lagi diperlukan untuk menambah pembiayaan impor barang. Lanjut bro. Selama Repelita 3, persetujuan pinjaman pemerintah terus meningkat. Dengan meningkatnya produksi pangan, maka bantuan program terbentuk pangan ditiadakan. Selama Repelita 4, perkembangan pinjaman luar negeri menunjukkan kenaikan yang mencolok. Bantuan proyek kembali meningkat, sebaliknya pinjaman setengah lunak dan komersial untuk proyek dan pinjaman tunai terus menurun. Penurunan pinjaman kurang lunak ini mencerminkan akibat dari instruksi Presiden untuk meningkatkan pengendalian kredit ekspor. Selama Repalita 5, persetujuan pinjaman luar negeri pemerintah terus meningkat dan persetujuan bantuan khusus menurun. Sejak tahun 1991 sampai 1992 tidak ada lagi bantuan khusus dan sebagai kelanjutannya diperoleh bantuan yang segera dapat dicairkan.
Aldi. Next. Berikutnya F. Pelunasan hutang luar negeri. Indonesia tercatat hanya satu kali meminta rescheduling pembayaran hutang lamanya, yaitu pada masa Orba atau Orde Baru, sebagai berikut. Yang pertama, pokok hutang sebesar 1,7 miliar US dollar akan dibayar kembali pada jangka waktu 30 tahun dari tahun 1970 sampai dengan 1990. Yang kedua, untuk penanggulangan ini tidak dikenakan bunga baru atau disebut dengan moratorium. Yang keempat, selama dana pertama harusnya dibayar dapat tahun terakhir dari periode 30 tahun tersebut. Dan yang terakhir, sesudah tahun 1980 akan diadakan peninjauan, dan tergantung keadaan ekonomi Indonesia itu, maka pembayaran kembali dapat atau dihapuskan. Jadi kata sepakat yang tercapai mengenai rescheduling dengan masing-masing dalam persetujuan bilateral ini, Indonesia memegang teguh prinsip non-diskriminasi, sehingga sejak tahun 1970 mulai pelunasan luar negeri mulai dengan telah ditetapkan. Itu cowel. Apa? Baik, selanjutnya yang G, beban utang luar negeri Indonesia. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur beban utang luar negeri dalam hubungannya dengan ekonomi nasional ialah Debt Service Ratio atau disebut DSR. Perbandingan antara pembayaran setiap tahun cicilan utang luar negeri beserta hubungannya pemerintah dan swasta dengan penerimaan ekspor bruto dalam tahun yang bersangkutan. Hasil dari Debt Service Ratio di Indonesia telah mencapai 36,8 bahkan 47 pada tahun 1988. Meningkatnya DSR ini karena sudah banyak hutang yang jatuh tempo. Di samping itu karena turunnya harga minyak bumi selama tahun 1986 dan tertekannya harga komoditi primer lainnya serta perkembangan nilai mata uang dolar Amerika Serikat terhadap yen Jepang dan Jerman. Next. Perubahan nilai dolar terhadap mata uang negara lain berimplikasi pada yang pertama menyebabkan turunnya harga-harga ekspor utama negara industri. Yang kedua, bagi Indonesia ketidakseimbangan komposisi mata uang dalam ekspor dan impor berarti melemahkan terms of trade. Yang ketiga, pengaruhnya bagi nilai utang luar negeri Indonesia sampai tahun 1985 lebih kurang dari 60% pembayaran utang luar negeri menggunakan mata uang non dolar Amerika Serikat. Beban utang yang sedemikian besar merupakan kecenderungan yang terjadi di negara berkembang. Bagi Indonesia, angka Debt Service Ratio atau DSR yang terus membesar dapat menimbulkan tekanan masalah, terutama jika diikuti kesalahan upaya dalam menanggulangi defisit neraca pembayaran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.